Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin sharing tentang 5 bahasa cinta, love language. Ya, 5 bahasa cinta ini dipopulerkan oleh Gary Chapman. Ya, dia menuliskan dalam bukunya ada 5 bahasa cinta yang bisa kita praktekkan untuk membuat orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga, pasangan kita, merasa dicintai. Nah, teman-teman sekalian, dalam praktek konseling pernikahan yang biasa saya tangani, ya, kenapa kok pasangan menjadi berjarak, ya, hubungannya jadi hambar atau merasa tidak nyaman satu sama lain dalam relasi yang dijalani, disebabkan karena kurang tepat nih apa yang kita berikan kepada pasangan dengan apa yang menjadi kebutuhan pasangan. Kita merasa sudah memberikan banyak kepada pasangan kita, tapi ternyata bagi pasangan belum cukup, ya, sehingga kadang-kadang beberapa klien merasa kebingungan. Bu, kayaknya saya sudah berusaha deh berubah seperti yang pasangan saya mau, sudah melakukan beragam cara, tapi bagi pasangan kayaknya belum cukup. Di mana ya salahnya? Termasuk kondisi-kondisi tersebut yang sering terjadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena belum tepat nih bahasa cinta yang kita berikan dengan bahasa cinta yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Nah, jadi Gary Chapman tadi membagi bahasa cinta ke dalam 5 jenis. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ya. Coba kalau teman-teman sudah pernah mendengar, apa aja tuh yang dimaksud dengan 5 bahasa cinta? Ataupun cara-cara yang bisa membuat orang-orang tersayang merasa disayangi. Adakah dari teman-teman hadirin yang sudah hadir di sini yang tahu apa aja ya 5 bahasa cinta tersebut? Paling seneng kalau pasangannya memberikan cinta lewat bentuk apa? Ya, 5 hal tersebut yang pertama adalah physical touch ataupun sentuhan. Ya, khususnya bagi wanita, bagi para istri, ya, bahasa dominan cintanya adalah lewat sentuhan ataupun physical touch, ya. Nah, ini seringkali kurang dipahami oleh para suami ataupun bapak-bapak sehingga kurang memberikan physical touch kepada pasangannya, ya, padahal para wanita ataupun istri membutuhkan adanya pelukan ataupun sentuhan yang hangat dari pasangannya. Nah, untuk itu sentuhan ini juga perlu untuk diberikan kepada pasangan agar mereka merasa dicintai. Bahasa cinta yang kedua yang juga dominan di para wanita ataupun istri adalah hadiah, ya, hadiah ataupun gift. Ya, makanya ibu-ibu itu paling suka kalau dinafkahi. Ya, karena memang bahasa cinta dominannya adalah suka diberikan hadiah, termasuk diantaranya adalah nafkah. Karena itu memberikan rasa aman untuk para istri ataupun wanita. Ya, jadi kalau para suami ingin membuat pasangannya merasa dicintai, merasa nyaman, merasa aman, maka tadi selain memberikan sentuhan atau pelukan yang hangat, juga memberikan hadiah ataupun nafkah yang mencukupi. Kemudian bahasa cinta yang ketiga adalah waktu yang berkualitas ataupun quality time. Ya, quality time poinnya tidak hanya sekedar berdua aja dengan pasangan, tetapi makna dari quality time yang jauh lebih dalam adalah kesediaan untuk mendengar pasangan kita. Ya, seringkali komunikasi itu dianggap adalah komunikasi itu berbicara gitu ya. Padahal poin penting dari komunikasi adalah keterampilan kita untuk mendengar pasangan kita. Jadi kalau kita ingin membuat pasangan kita ataupun anak kita, orang-orang di sekitar kita merasa disayang, maka buatlah mereka merasa didengar. Nah, supaya mereka merasa didengar, maka yang perlu kita lakukan adalah bertanya. Bagaimana kabarnya? Apa yang dia rasakan? Ya, apa yang dia inginkan? Nah, itu akan membuat pasangan kita mau bercerita, mau terbuka, mau mengungkapkan isi hatinya. Nah, fungsi kita adalah
mendengar. Mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menjawab. Karena kalau kita mendengar untuk menjawab, kita tidak benar-benar memahami apa yang diinginkan, dirasakan, ataupun diharapkan oleh pasangan kita. Nah, tetapi ketika kita terbuka untuk benar-benar mendengarkan, maka kita nanti hasilnya dalam komunikasi itu bisa memberikan respon yang tepat. Ya, betul sekali Ibu Mila. Mendengar untuk memahami, bukan untuk menjawab. Karena kalau kita mendengar untuk menjawab, belum selesai pasangan kita atau anak kita ngobrol, kita sudah menyiapkan jawabannya di pikiran kita. Jadi kita tidak benar-benar mencerna apa sih yang dia inginkan, apa sih yang dia butuhkan, apa sih yang dia harapkan dari ceritanya itu pada diri kita. Ini yang menyebabkan bapak-bapak kadang kesulitan kalau istrinya curhat gitu ya, karena di bapak-bapak fokusnya adalah ke solusi, sementara yang dibutuhkan oleh istrinya adalah dipahami. Ya, kadang cukup dirangkul, diusap-usap, atau diiyakan sudah membantu. Tapi kalau kita tidak mendengar untuk memahami tadi, jadinya responnya bisa keliru. Nah, itu dominan di wanita ataupun di ibu-ibu, 3 bahasa cinta tadi yang bisa dipahami ataupun perlu dipahami oleh para suami, yaitu physical touch ataupun sentuhan. Ini juga akan membantu untuk proses pemulihan jiwa. Misalnya pasangan kita sedang merasa sedih, galau, khawatir, ataupun marah, berikan pelukan untuk membantu proses regulasi emosinya. Jangan justru menjauh ataupun menghindar, karena yang dibutuhkan justru mendekat. Yang kedua tadi hadiah ataupun dinafkahi, dan yang ketiga adalah hadir untuk mendengar, quality time. Nah, berikutnya ada bahasa cinta yang keempat dan kelima, itu dominan di pria ataupun di para suami. Nah, ini yang perlu dipahami oleh para istri sehingga juga bisa membuat pasangannya merasa dicintai. Karena kalau pasangan kita, suami-suami merasa dicintai, tentu dia akan juga punya energi lebih untuk mencintai ataupun memenuhi yang menjadi kebutuhan pasangannya, ya. Kadang suka miscommunication, iya betul, ya. Nah, karena kita belum benar-benar saling mendengar. Inginnya didengar, inginnya dipahami. Maka yang perlu dilakukan adalah mencoba untuk mendengar dan memahami kebutuhan pasangan kita. Sehingga nanti responnya jauh lebih tepat. Nah, kalau di pria tadi yang keempat adalah pelayanan. Ya, jadi karena pria ini adalah pemimpin, termasuk pemimpin di rumah tangga, pemimpin juga di luar gitu ya, mereka suka dilayani. Makanannya, minumannya, kopinya, pakaiannya, termasuk seksualnya juga perlu untuk menjadi perhatian. Nah, kalau pelayanan itu terpenuhi, tentu para suami ataupun bapak-bapak akan merasa aman, nyaman, dan tentram. Kalau itu terpenuhi, dia pun akan lebih punya energi untuk memberikan cinta dan memenuhi kebutuhan istri ataupun pasangannya. Dan yang kelima, bahasa cinta kelima adalah affirmation ya, kalimat afirmasi. Nah, kalimat afirmasi ini berisi pujian, pengakuan, apresiasi, persetujuan ya kepada pasangan kita. Jadi kita menyetujui apa ide, harapan, masukan yang diberikan oleh pasangan kita. Ya, jadi kalau suami punya ide untuk usaha kah, ataupun ide untuk kemajuan diri kita, yang perlu kita lakukan adalah menyambut ataupun menerima ataupun menyetujui ide tersebut, walaupun mungkin rasanya kayaknya nggak cocok deh. Tapi laki-laki, bapak-bapak itu butuh persetujuan, butuh diterima, butuh diakui bahwa idenya itu keren loh, idenya itu bagus loh. Nah, itu dibutuhkan. Sehingga kalau kita sebagai istri ingin membuat pasangan kita, suami kita merasa dicintai, merasa dihargai, maka berikan persetujuan atas ide-ide yang beliau sampaikan. Kemudian apalagi bentuk dari afirmasi, yaitu apresiasi. Apresiasi itu adalah ungkapan syukur, ungkapan terima kasih, ungkapan seneng ya, gitu ya.
Nah, untuk bisa mengapresiasi pasangan kita, jangan fokus pada hasil. Halo? Karena kalau kita terfokus pada hasil, bisa jadi hasilnya masih jauh nih, belum sempurna, belum ideal, belum seperti harapan kita. Maka fokuslah pada usaha yang sudah diberikan oleh pasangan. Bahwa pasangan kita sudah bekerja, bahwa pasangan kita sudah berusaha nih menyenangkan kita dengan hadir, dengan memberi kabar, dengan mengantar kita ke tempat tujuan, atau dengan apapun termasuk dia pulang ke rumah ya. Kita memberikan apresiasi atas usaha-usaha yang suami kita, pasangan kita upayakan. Nah, ya terima kasih suamiku tercinta, terima kasih ayah dari anak-anakku, terima kasih kamu sudah berusaha, terima kasih kamu sudah berjuang ya. Apapun yang kamu dapatkan, bagaimanapun kondisi yang ada, kamu keren. Nah, ya itu akan menjadi kata-kata yang bermakna buat para suami ketika kita bisa mengapresiasi ataupun menghargai usaha yang telah mereka berikan. Jadi kalau kita terfokus pada usaha, maka kita akan lebih mudah untuk bisa mengapresiasi pasangan. Tapi kalau kita terfokus pada hasil, nah ini tadi yang akan membuat kita jadi kesulitan. Jadinya kalau kita berfokus pada hasil, yang muncul adalah komplain ya, ataupun keluh kesah kepada pasangan. Kok segini sih? Kok belum begini sih? Kok ya, yang ada adalah komplain lagi dan lagi. Nah, yang mana keluh kesah atau komplain tentu membuat pasangan merasa tidak nyaman, jadinya menjauh, jadinya menghindar, yang akhirnya tadi komunikasi tidak berjalan lancar. Nah, ini juga bisa kedua belah pihak ya, tidak hanya istri ke suami, tapi suami ke istri juga perlu melatih hal tersebut. Juga membantu kita, apresiasi tadi membantu kita untuk melihat sisi positif pada pasangan kita. Karena teman-teman sekalian, kecenderungan pikiran itu memang condongnya pada hal yang negatif. Ya, halo pikiran. Kalau kita tidak melatih pikiran kita ini untuk terfokus pada hal-hal yang baik, hal-hal yang sudah benar, hal-hal yang menyenangkan di sekitar kita, pada pasangan kita, pada kehidupan kita, maka kecenderungan pikiran kita itu akan lebih mudah condong pada melihat hal-hal yang negatif, yang kurang aja yang diingat, yang belum baik aja yang diperhatikan. Ya, padahal meski ada yang belum baik, lebih banyak hal-hal baik yang sebenarnya bisa kita syukuri, bisa kita apresiasi. Nah, ini yang perlu kita latih, teman-teman. Ya, termasuk jangan tunggu untuk mendapat apresiasi dari orang lain, tapi yang perlu dilatih juga tadi 5 bahasa cinta tadi, teman-teman, perlu banget untuk bisa memberikannya kepada diri sendiri. Ya. Gimana komunikasi sama suami untuk tidak mengandalkan materi istri ya? Maksudnya gimana ini? Komunikasi sama suami untuk tidak mengandalkan materi istri ya? Nah, mungkin boleh diperjelas nih Bu Kuah Popmi, apa maksud dari pertanyaannya. Ya, jadi teman-teman sekalian, untuk kita bisa mengandalkan Bu, gimana komunikasi sama suami untuk tidak mengandalkan materi istri. Jadi istri nih yang sumber pendapatan atau bagaimana ya? Ya, jadi kita bisa menyampaikan kepada pasangan kita. Termasuk rezeki itu kan jadi dari dua sisi ya. Jadi bisa dari suami, bisa dari istri. Oh, jadi komunikasinya gimana supaya tidak menjadi sesuatu yang sensitif, yang perlu diupayakan Bunda adalah mengapresiasi. Bisa jadi mungkin apa yang diberikan suami dalam hal materi belum memadai, atau bisa jadi istri punya pendapatan yang lebih besar dari suami. Maka ini perlu kehati-hatian, yaitu kita lebih banyak mengapresiasi ataupun menghargai pemberian suami meski belum ideal, ataupun mungkin pendapatan kita lebih besar, tapi yang perlu kita tunjukkan adalah penghargaan, pengakuan bahwa suami kita sudah mengupayakan yang terbaik yang dia bisa. Nah, sehingga respon kita bukan lagi menuntut, ya, tetapi justru kalau kita ingin menjadi komunikasinya lancar, yang perlu kita upayakan adalah mengapresiasi apa yang sudah suami kita beri, apa yang sudah suami kita usahakan. Terima kasih Ayah sudah bekerja. Terima kasih ya transferannya. Mudah-mudahan Ayah tambah murah rezekinya, tambah sukses, usahanya makin lancar,
relasinya makin luas, sehingga makin bertambah lagi omset ataupun income yang diberikan, yang didapatkan. Nah, jadi daripada mengeluhkan pemberian suami yang belum ideal, yang perlu dilakukan justru mengapresiasi apa yang sudah suami coba usahakan untuk memberikan. Nah, itu cara untuk membuat menjadi tidak sensitif, yaitu dengan mengapresiasi. Nah, teman-teman sekalian, jadi komunikasi itu lebih mudah, lebih lancar ketika hati kita tenang ya. Karena kalau hati kita masih menyimpan kesal, masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan rasa kecewa kepada pasangan, ini tentu akan mempengaruhi pola komunikasi kita. Makanya dalam sesi konseling itu kami membantu untuk kita merilis ataupun melepaskan emosi negatif yang masih terpendam dalam diri kita, yang membuat kita jadi terhambat komunikasinya. Nah, jadi kalau kita sudah membersihkan hati kita dari sampah-sampah emosi, dari rasa kesel, marah, kecewa, takut, ya, merasa bersalah kepada pasangan, nah itu komunikasi jadi apa adanya. Jadi tulus, nggak pakai takut, nggak pakai ragu, tapi sudah bisa seapa adanya aja. Kenapa? Karena kalau emosi negatifnya udah dilepas, rasanya itu udah cinta aja. Nah, udah cinta aja rasanya. Sehingga kalau rasanya udah cinta, kita bisa menjadi seapa adanya diri kita. Kalau kita mau ngomel ya ngomel, kalau kita mau menegur ya menegur, tapi rasanya cinta. Sehingga vibrasi yang dirasakan pasangan itu ya cinta juga. Walaupun kita ngomel, tapi karena dorongannya cinta, itu tetap dirasa cinta. Tapi kalau di hati kita kesel, ketika kita ngomel, yang sebelah juga ikut kesel. Nah, jadi pancaran vibrasi emosi itu yang perlu kita kenali dan kita jaga di hati kita. Ada pertanyaan apa yang harus dilakukan kalau mati rasa sama suami? Bertahan apa lebih baik pergi ya Bu? Tentu saja bertahan, tapi tidak lagi hatinya mati rasa. Mati rasa itu adalah kondisi di mana kita menekan emosi kita. Kita kesel, kita marah, kita kecewa, ya, kita benci kepada pasangan kita dan kita tekan. Sehingga daripada merasakan sakit itu kita memilih mati rasa. Apati, cuek, nggak peduli, terserah deh gitu ya. Nah itu menyakitkan buat diri sendiri. Ya, dan akhirnya kalau diri sendiri sakit, pasangan, keluarga juga ikut sakit. Yang perlu teman-teman lakukan ketika mengalami kondisi tersebut, izinkan aja teman-teman untuk merasakan sakit itu. Disambut aja rasa kecewanya, disambut aja rasa sakitnya, disambut aja rasa marahnya, disambut aja rasa kesal yang udah dipendem-pendem selama ini ke pasangannya. Jadi mempersilahkan perasaan itu untuk hadir, walaupun rasanya pasti nggak enak ngerasain kesel itu ya. Tetapi kalau teman-teman mengizinkannya, merasakan itu, mengizinkan rasa itu hadir, perasaan kesal itu akan terurai, ya, akan terbebas dari dalam dirinya, terurai, terbebas, terlepas. Dan kalau itu terlepas, maka rasa cinta, rasa sayang itu akan hadir kembali. Ya, jadi bertahan bukan hanya karena anak, bertahan karena memilih bahagia. Supaya bisa bahagia, maka harus dilepas dulu lukanya. Ya, harus dilepas dulu luka ataupun trauma ataupun sakit hati yang pernah dirasakan. Mending broken home apa broken heart? Ya mending bahagia dan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, utuh, harmonis. Itu pilihan. Ya, itu pilihan untuk kita mau memilih menderita atau mau memilih bahagia. Semudah itu. Kalau kita memilih bahagia, maka kita akan membersihkan hati kita, memaafkan suami kita, memaafkan pasangan kita atas segala keterbatasan yang pernah dia perbuat di masa lalu. Yang mungkin menyakiti perasaan teman-teman. Nah, jadi kesediaan kita untuk memaafkan akan membebaskan kita dari luka di hati. Kesediaan untuk memaafkan akan membuat kita terbuka pada kebahagiaan. Sehingga perasaan kita jadi jauh lebih lapang, komunikasinya jadi sehat, relasinya jadi makin harmonis. Ya, jadi bertahan dan bahagia itu pilihan yang tepat. Jadi bukan bertahan dan memilih menderita dengan memendam perasaan luka di hati. Nah, jadi karena kebahagiaan itu teman-teman adalah pilihan.
Yang bisa membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri. Dan itu bisa dimulai dari kesadaran untuk menyayangi diri sendiri. Apakah teman-teman sayang pada dirinya? Coba dijawab. Apakah teman-teman yang hadir di sini sayang pada dirinya? Kalau teman-teman sayang pada diri sendiri, maka teman-teman akan memilih untuk menjaga dirinya bahagia, menjaga dirinya tenang, menjaga dirinya syukur, ya, menjaga dirinya penuh cinta. Tapi kalau teman-teman mengaku sayang, tapi teman-teman memelihara nih di dalam hatinya rasa benci, rasa kesel, rasa kecewa, rasa sedih, rasa takut, ya itu bukan sayang namanya. Ayo, yang mengaku sayang ini gimana? Masih menyimpan rasa kesel nggak? Masih menyimpan rasa marah nggak? Masih menyimpan rasa takut nggak di hatinya? Nah, kalau teman-teman sayang pada dirinya sendiri, maka teman-teman memilih untuk melepas. Kalau ternyata masih ada luka di hati, teman-teman memaafkan dirinya. Nah, teman-teman tadi bisa praktekkan 5 bahasa cinta tadi ke diri sendiri ya. Apa tadi 5 bahasa cinta? Ayo coba disebutkan. 5 bahasa cinta tadi memberikan pelukan untuk dirinya. Nah, teman-teman bisa peluk. Jadi sebelum dipeluk pasangan, apalagi masih jomblo, peluk dirinya sendiri. Nah, kasih pelukan yang hangat buat diri sendiri, diusap-usap, dipeluk tubuhnya, dikasih dukungan kepada dirinya sendiri. Apa tadi yang kedua? Memberikan hadiah. Teman-teman boleh menghadiahi dirinya sendiri atas pencapaian-pencapaiannya atau keberhasilan-keberhasilan teman-teman melewati fase-fase sulit di hidupnya. Ya, atau apapun itu teman-teman boleh memberikan hadiah pada dirinya sendiri. Gak harus mahal, tapi teman-teman bisa memilih yang teman-teman suka. Bahkan yang over budget boleh. Itu artinya teman-teman melayakkan dirinya untuk dapat yang lebih dari yang teman-teman kira. Nah, itu jadi menaikkan level energi kita itu dengan memberikan hadiah yang terbaik buat diri sendiri. Ya, pernah dengar kaum mendang-mending? Kaum mendang-mending gitu ya. Aduh, yang ini mahal, yang ini deh, yang lebih murah aja atau yang KW aja. No, latih diri teman-teman untuk memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Yang penting masih sesuai budget aja. Nggak apa-apa lebih dari yang teman-teman targetkan. Nah, jadi memberikan hadiah lebih baik ke dirinya itu akan membuat diri teman-teman merasa layak untuk mendapatkan yang lebih dan terbaik dalam hidupnya. Nah, tadi sentuhan, dipeluk tubuhnya, kemudian yang kedua memberikan hadiah untuk diri sendiri, kasih yang terbaik. Ya, kalau ada budget nggak mikirin mendang-mending. Ya sesuai budget dong. Ya, mulai dari yang sesuai budget dulu. Ya, misalnya coklat. Ada coklat yang harga 15.000, ada yang 25.000, masih sesuai budget. Nah, kasih yang terbaik. Misalnya yang 25.000 gitu loh. Jadi, tetap pilihan yang terbaik yang kita kasih ke diri sendiri. Ya, tadi sentuhan, kasih pelukan buat diri sendiri. Yang kedua, kasih hadiah yang terbaik buat dirinya sendiri. Ya, yang ketiga, dengarkan dirinya, quality time, ngobrol sama diri sendiri. Ya, cara ngobrolnya itu bisa dengan journaling. Ya, teman-teman bisa nulis curhat gitu ya, atau menulis apresiasi ke dirinya sendiri. Coklat plus dinner ya Bu sama pasangan. Nah, boleh banget. Jadi udah semua hadir di situ ya, dapat hadiahnya, dapat quality time-nya dinner ya. Wah, jadi jauh lebih bermakna ya. Boleh banget Bapak dicoba ya. Kemudian apalagi tadi memberikan quality time untuk diri sendiri, mendengarkan dirinya sendiri. Jadi diri kita itu juga butuh untuk didengar, jangan diabaikan ya. Boleh banget memberikan waktu yang berkualitas buat diri kita sendiri. Kadang-kadang kita butuh me time ya, teman-teman boleh me time untuk dirinya sendiri. Bisa dengan dengan ibadah atau dengan teman-teman punya waktu untuk diri sendiri, misalnya baca buku, atau teman-teman sukanya gimana kalau dengan diri sendiri. Nah, ya, berikan space untuk dirinya sendiri, mendapat waktu yang berkualitas bersama dirinya. Ya, bagaimana mendengarkan diri sendiri?
mendengarkan diri sendiri itu misal ada suara-suara atau keinginan-keinginan. Nah, itu teman-teman dengerin ya. Ih, kayaknya saya pengen coklat deh. Nah, dengerin. Intuisi namanya, intuisi. Nah, jadi kalau ada niat baik misalnya yang muncul dalam pikirannya, ih kayaknya saya mau sedekah deh hari ini. Nah, segera ditindaklanjuti. Kayaknya saya pengen baca buku deh. Teman-teman peka untuk mendengarkan suara hatinya, begitu kira-kira. Jadi mendengarkan diri sendiri itu mendengarkan suara hatinya. Jadi kalau ada dorongan-dorongan ingin berbuat baik, ingin melakukan sesuatu, nah itu ditindaklanjuti. Jadi diri kita itu intuisi kita itu semakin terasah lagi. Ya. Kemudian tadi yang keempat, bahasa cinta berikutnya adalah pelayanan. Nah, pelayanan kalau untuk ke diri sendiri, teman-teman bisa misalnya makan ke restoran, jadi kita dilayani gitu ya, nggak hanya masak di rumah, tapi sesekali boleh melayani diri sendiri dengan makan di luar ya, ke restoran yang teman-teman suka, restoran favorit, atau mau coba-coba restoran-restoran baru. Nah, itu juga bentuk pelayanan yang bisa teman-teman berikan pada dirinya sendiri. Atau misalnya yang ibu-ibu suka ke salon ya, bisa massage atau facial atau cream bath ya, yang membuat diri teman-teman tuh merasa dilayani. Ya, atau bisa juga pelayanannya tuh dengan teman-teman memberikan pelayanan kepada orang lain. Nah, itu jauh lebih bermakna. Ya, misalnya ikut kegiatan sosial ataupun berbagi. Nah, itu bentuk pelayanan yang bisa diberikan untuk diri sendiri. Karena ketika kita melayani orang lain, sebenarnya kita sedang memberikan hadiah energi positif kepada diri sendiri. Ya. Kalau mau ke psikolog itu butuh dana minimal berapa, Bu? Nah, itu bisa japri ya. Bisa kontak link di bio saya untuk dapat informasi terkait dengan konsultasi ke psikolog secara online maupun offline langsung dengan saya. Bu, laki-laki kadang kalau lagi emosi atau marah suka menyendiri. Adakah solusi lain, Bu? Ya, betul banget. Ya, Bapak ya. Jadi kalau laki-laki itu ketika mereka ada masalah, mereka cenderung masuk ke guanya gitu kalau istilah di buku ya, masuk ke guanya ataupun menyendiri. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ada masalah pengennya cerita. Nah, ini yang harus dipahami satu sama lain. Istri perlu memahami bahwa kalau suami sedang ada masalah atau lagi ada konflik, dia cenderung pengen menyendiri, pengen diem dulu gitu ya. Kalau istri nggak memahami, istri akan protes. Nah, ini kan repot. Nah, begitupun suami harus menyadari bahwa kalau istri lagi ada masalah, dia butuh didengarkan, dia butuh cerita. Nah, sehingga kalau suami memahami itu, maka suami akan mendengarkan istrinya. Kalau istri memahami suami istri akan memberikan ruang untuk suaminya menyendiri ataupun menenangkan diri terlebih dahulu. Adakah solusi lain selain menyendiri? Yaitu dengan menghadapi emosinya. Nggak apa-apa sendiri Bapak, juga memang butuh untuk jeda. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah yang sedang membuat hati kita bergemuruh, tetap kita perlu memberi jeda. Memberi jeda tadi bisa dengan menyendiri, kemudian kita melakukan kontemplasi gitu ya, perenungan ataupun mengolah emosi yang sedang kita rasakan untuk membuat kondisi hati kita menjadi jauh lebih tenang ya. Seperti itu, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Ya, ketika sudah lebih tenang, kembali tetap harus dihadapi. Ya, apa yang dihadapi? Masalahnya dihadapi, ya, dikomunikasikan lagi, ya, didengerin lagi pasangannya, disampaikan lagi isi hatinya. Terus Bun kalau lagi ada konflik ya, jadi ya kalau bisa tidak dibawa bermalam itu masalah ya. Jadi sebelum tidur ada baiknya kita untuk apa ya, kalau di cerita-cerita Nabi itu kan kita salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu karena dia sebelum tidur setiap malam dia memaafkan siapapun yang hari ini melukai perasaannya, yang mengganggu hatinya, ya dia mengikhlaskan semua dan memaafkan semua. Jadi memaafkan itu memang adem banget gitu. Memaafkan pasangan, memaafkan anak, termasuk kemarin beberapa waktu lalu sharing dengan temen ya yang punya anak yang berprestasi gitu ya, apakah itu pasangan atau orang tua siapapun. Nah, membuat hati kita jadi damai.
Iya, kitanya sudah memahami Bun, tapi dia nggak pernah mau memahami pasangannya. Maka ketika pasangan kita tidak memahami kita, bagaimana rasanya? Kesel, sebel, jengkel. Nah, rasa itulah yang perlu untuk Bunda lepaskan. Kayaknya saya aja deh yang berubah, pasangan saya nggak berubah. Nah, ketika pasangan yang nggak berubah, rasanya gimana? Kesel. Nah, keselnya itu boleh nggak dilepaskan? Nah, sebelnya itu boleh nggak dilepaskan? Nah, ketika teman-teman sudah bersedia untuk melepaskan keselnya karena pasangan yang nggak berubah-berubah, maka hatinya jadi tenang. Sehingga pasangan kita berubah ataupun nggak berubah, nggak masalah lagi buat kita. Nah, itu namanya penerimaan tanpa syarat. Begitu kita menerima pasangan kita, lebih maupun kurangnya, berubah ataupun belum berubah, justru disitulah titik keajaiban, keberkahan, kebahagiaan itu datang. Pantas saya susah tidur dan punya GERD anxiety. Apa karena terlalu lama menyendiri? Nah, iya betul Bapak, sudah bisa mencari pasangan ya. Iya. Bun, kenapa ibuku benci banget sama aku hanya karena aku mirip bapak kandung yang ninggalin? Ya, ya bener banget dong, karena masih ada sambungan dengan bapak kandungnya. Jadi bencinya ke bapaknya, tapi termanifest ke anak. Nah, jadi yang perlu Bunda Naila lakukan adalah memaafkan ayahnya, termasuk memaafkan bundanya, ya. Karena sikap mereka yang tadi mungkin menunjukkan sikap benci ataupun nggak suka. Karena sadar tidak sadar masih ada kaitan dengan bapak yang ninggalin kan gitu ya. Jadi masih sakit hati ke bapaknya yang ninggalin ibunya. Sehingga ketika ngelihat Bu Naila, ibunya membayangkan melihat bapaknya yang nyebelin. Sehingga tanpa ia sadari kemarahannya ke bapak, dia dia lampiaskan kepada anaknya tanpa dia sadari. Ya, sehingga bukan maunya ibunya seperti itu, tapi ya itu tadi luka yang belum selesai itu akhirnya membuat kita melakukan kesalahan dari sikap perkataan maupun perbuatan kita. Makanya kan kalau kita menyadari bahwa kita punya luka, kitalah yang bertanggung jawab untuk memulihkan luka tersebut sehingga tidak menularkan luka-luka yang lebih banyak lagi kepada anak ataupun orang-orang terdekat kita. Ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman sekalian, boleh kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh ajukan. Ya, tadi kita membahas tentang 5 bahasa cinta yang perlu kita pahami, yang perlu kita praktekkan untuk membuat diri kita maupun orang-orang yang kita sayang merasa disayangi. Karena kalau seseorang sudah merasa disayang, maka dia akan berusaha menjadi dirinya yang terbaik ke depannya. Saya merasa tidak diinginkan karena ibu selalu membela ayah tiri. Ya, perasaan tidak diinginkan ini pasti rasanya nggak enak, merasa nggak berharga. Ya, boleh nggak perasaan yang nggak enak itu dilepaskan aja. Ya, sadari bahwa diri kita berharga. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang membuat diri kita merasa tidak diinginkan, bersediakah kita berdamai dan memaafkan diri sendiri? Bersediakah kita memaafkan orang-orang yang membuat kita merasa seperti itu? Karena kalau kita belum melepaskan atau memaafkan, kita akan terjebak di pola yang sama. Itu lagi masalahnya. Nah, kalau kita sudah bersedia untuk menerima dan memaafkan, termasuk menyayangi diri sendiri, kita akan lebih mudah mencerna perilaku-perilaku orang tua kita tadi dengan kacamata cinta, ya, bukan kacamata kebencian lagi. Nah, cara memaknainya sudah berbeda kalau emosi kita sudah jauh lebih tenang, ya. Oh iya Bun, yang kelima apa? Nah, 5 bahasa cinta tadi, yang pertama sentuhan, yang kedua tadi hadiah, yang ketiga quality time atau mendengar, yang keempat adalah pelayanan, dan yang kelima yang perlu kita berikan pada diri sendiri adalah afirmasi positif ataupun apresiasi. Terima kasih, pengakuan bahwa diri kita berharga. Wahai diriku, aku menyayangimu.
Wahai diriku, kamu berharga sekali untukku. Wahai diriku, apapun yang mereka sampaikan, mereka ucapkan, kamu tetap berharga. Aku tetap menyayangimu bagaimanapun kondisimu. Kamu berharga untukku, kamu layak bahagia, layak dicintai, layak disayang, layak mendapat kehidupan yang harmonis, layak punya masa depan yang cerah. Ya, kamu layak. Nah, itu berikan afirmasi positif kepada diri sendiri. Jadi jangan tunggu diapresiasi orang lain, tapi justru berikan apresiasi kepada diri sendiri. Ya, teman-teman sekalian ya. Jadi supaya kita nggak bucin atau nggak haus untuk dicintai, kita perlu untuk memberikan cinta itu kepada diri sendiri. Ya, puji diri sendiri. Puji usaha yang sudah kita berikan. Puji bahwa ternyata kita bisa melewati masa-masa sulit yang berhasil kita lewati di masa lalu. Apresiasi diri kita bahwa kita sudah berusaha dan mencoba melakukan yang terbaik yang kita bisa selama ini. Ya, apresiasi keberadaan diri kita, apresiasi usaha kita, apresiasi pencapaian diri kita sekecil apapun itu. Oke, kalau kita sudah sayang tapi seperti nggak dihargai dan dia merasa paling disakiti. Iya, berarti dia sedang haus, merasa kurang dicintai. Jadi yang perlu dilakukan adalah mengapresiasi, menyayangi sesuai dengan apa yang dia butuhkan, bukan sesuai apa yang kita berikan. Maka harus dipastikan agar bahasa cintanya sesuai. Contoh tadi, wanita butuhnya pelukan, laki-laki butuhnya pujian. Nah, jadi kalau kita kasih dia pelukan, dia belum merasa dicintai, belum merasa dihargai, karena yang dia butuhkan apresiasi atas usahanya. Dia butuhnya pelayanan. Nah, jadi kalau mau lebih membuat pasangannya merasa berharga, merasa dicintai, nah, penuhi sesuai dengan kebutuhannya. Caranya biar anak nurut kepada kita, bagaimana Bun? Cara supaya anak nurut, nah, buat mereka merasa dicintai, kasih 5 bahasa cinta tadi untuk anaknya. Karena ketika anak kita merasa dicintai, dia akan melakukan apa yang kita minta dengan sepenuh cinta, ya kan? Jadi jangan menuntut. Yang perlu dilakukan orang tua itu memberi dan melayani, membuat anaknya merasa dicintai. Karena kalau setiap anak sudah merasa dicintai, dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Dan sebagai orang tua kita perlu untuk mengapresiasi anak kita meski dia belum sempurna. Meski kadang dia nggak nurut, kita tetap mencintai dan menyayangi anak sepenuh hati. Jangan kalau dia nurut aja kita cinta, kita apresiasi. Meski kadang anak belum sesuai harapan, kita juga tetap mencintai, mengapresiasi, menyayanginya. Itu namanya cinta tak bersyarat. Gimana mau ngelayani Bun? Dia aja jauh loh. Pelayanan itu nggak hanya touch fisik aja ya, tapi melayani juga bisa tadi dengan bahasa yang lain. Kalau secara fisik belum ada, berarti secara apresiasi bisa lewat video call, lewat telepon, teman-teman bisa saling mendengar, quality time, ya. Nah, jadi bahasa pelayanan itu bisa banyak, ya. Tadi misalnya berkabar, ataupun minta izin, kalau istri ya, Mas, saya mau ke salonnya hari ini. Nah, itu. Nah, minta izin, itu para suami juga senang karena dia merasa dihargai bahwa istrinya minta izin keluar rumah, mau kemana. Nah, jadi itu bagian dari komunikasi. Bulis, anakku membenciku dengan alasan yang tidak kuketahui dan sayangnya suami malah memaklumi sikap sang anak. Iya, berarti ada kesalahan sikap kita sebelumnya, mungkin terlalu keras, terlalu cuek, ataupun sikap-sikap yang membuat anak jadi nggak nyaman atau terlalu banyak tuntutan. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah buatlah anaknya, suaminya merasa dicintai. Alih-alih menuntut, berilah cinta tanpa syarat. Apresiasi anaknya, peluk anaknya, dengarkan anaknya, ya, berikan hadiah dan lain-lain. Tadi 5 bahasa cinta tadi bisa dipraktekkan. Nah, kalau itu selalu Bun dilakukan, pamit mau kemana aja. Nah, itu sudah keren.
Assalamualaikum Bun, bolehkah dalam Islam nebeng sama suami orang? Oh tidak. Dan si suami itu menceritakan rumah tangganya. Nah ini, ini udah cari perkara namanya ya. Tentu saja tidak ya. Jadi sebisa mungkin bisa sekarang sudah banyak transportasi online yang bisa teman-teman mudah akses ya daripada nebeng ke suami orang. Tentu itu tidak disarankan karena bisa menimbulkan fitnah ya. Oke, demikian ya teman-teman sekalian live kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi di live-live berikutnya. Kalau teman-teman ingin melihat tayangannya nanti bisa ke YouTube saya Sukmadiarti_psikolog. Kalau teman-teman butuh konsultasi, bisa ke link saya di bio, atau kalau teman-teman butuh e-book panduan self-healing untuk membantu proses pemulihan jiwanya, teman-teman juga bisa order ke link saya di bio. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.